Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala imamil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian, jamaah salat Isya dan Tarawih Masjid Al-Irsyad, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan kepada panjenengan semua rahmat, barokah, ridha dan ampunannya. Bapak Ibu sekalian yang diberkati Allah taala, kita semua mengaku bahwa kita ini orang beriman. Kita semua mengaku bahwa kita ini orang mukmin. Tetapi hakikat iman itu apa? Nah, di sini saya akan menyebutkan 3 poin Bapak Ibu tentang hakikat iman. Yang pertama, sebagai seorang mukmin itu kita harus yakin bahwa Allah Ta'ala tidak akan menyia-nyiakan kita. Kalau kita melihat di masyarakat kita, banyak orang hidupnya mengeluh terus. Hidupnya kayak penuh dengan penderitaan, gak ada baiknya sama sekali. Ada tidak seperti itu Bapak Ibu? Orang mukmin tidak. Orang mukmin itu yakin bahwa Allah Ta'ala tidak akan pernah menyia-nyiakan dirinya. Apalagi kita sholat 5 waktu, apalagi kita tidak berbuat maksiat kepada Allah Ta'ala. Orang kafir saja dipenuhi rizkinya sama Allah Ta'ala, masa kita yang muslim kemudian disia-siakan? Iya kan? Dalam Sahih Muslim, pernah Nabi SAW itu melihat di antara tawanan perang, Bapak Ibu, ada seorang wanita yang lagi mencari-cari sesuatu. Diperhatikan sama Nabi SAW dari jauh. Para sahabat juga sepertinya memperhatikan juga. Ngapain wanita ini? Dia nyari apa begitu? Rupanya dia mencari anaknya, Bapak Ibu. Ketika anaknya ketemu, langsung dirangkul, didekap dan disusui. Melihat kondisi seperti itu, Nabi SAW bertanya kepada para sahabat, kira-kira wanita seperti ini rela tidak membuang anaknya ke dalam api? Kira-kira jawabannya apa Bapak Ibu? Para sahabat mengatakan, tidak mungkin rela wahai Rasul, apalagi dia mampu tidak melakukannya, kan begitu. Kemudian Nabi SAW mengatakan, lallahu arhamu bi'ibadihi min hadhil mar'ati biwaladiha. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Wanita ini itu jauh, Allah Subhanahu wa taala jauh lebih merahmati hamba-hambanya daripada ibu ini kepada anaknya. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada binatang melata pun di muka bumi kecuali rizkinya Allah yang menjamin. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala, ini yang harus kita tekankan. Jadi sebagai seorang mukmin itu kita harus yakin bahwa Allah Ta'ala tidak akan menyia-nyiakan kita. Kita melihat kepada sejarah jauh sebelum Nabi Muhammad SAW dilahirkan. Nabi Ibrahim, Bapak Ibu, dia membawa istrinya Hajar sama putranya Ismail yang masih menyusu. Kemana? Ke tempat yang kata Allah Subhanahu wa taala, biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Panas, tandus, ya, enggak ada sumber air, enggak ada orang, enggak ada siapapun. Kemudian ditinggal begitu aja begitu. Dari Syam, dari Palestina ya, dibawa ke Makkah. Kemudian ujuk-ujuk ditinggal begitu aja. Coba kalau sampean sebagai istri begitukan ya opo? Itu Siti Hajar Bapak Ibu, apa pertanyaannya? Ini lo yakin itu. Dia bertanya kepada Nabi Ibrahim, Allahu amaraka bihadza? Apakah Allah yang memerintahkan Anda untuk ini? Nabi Ibrahim mengangguk, na'am. Langsung apa jawabannya ma'asyiral muslimin? Jawabannya, idzan lan yudayyi'anallah
Kalau begitu Allah tidak akan menyia-nyiakan kita. Bayangkan sendirian wanita bersama seorang anak yang nyusu pisan ya. Gak ada siapapun, gak ada ATM, gak dikasih kartu ATM juga waktu itu kan. Nggak ono, dari mana juga. Gak ada siapa-siapa Bapak Ibu. Nah ini yang kita sebagai seorang mukmin dalam kondisi seberat apapun harus yakin bahwa Allah tidak akan menyia-nyiakan kita. Kita jangan kalah dengan anak balita loh Bapak Ibu. Kita itu kadang-kadang karena menghadapi seakan-akan beratnya hidup, betapa kita menderita itu kan susah senyum ya. Tapi anak kecil itu kan mudah sekali, tertawa bebas, lepas. Coba kalau panjenengan bandingkan ya, anak kecil dengan orang dewasa, banyakan mana senyumnya. Ada orang itu kadang senyum itu susah Pak, senyum pun kecut gitu loh. Tapi insya Allah bukan panjenengan ya. Sekarang pertanyaannya yang saya maksudkan, jangan kalah kita dengan anak balita. Panjenengan kan punya anak ya, punya cucu ya kan. Umur 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun kan biasa dikodang itu, diuncalno ke atas. Iya apa enggak? Halo? Iya. Itu ketika jenengan uncalkan, lemparkan ya, itu dia nangis apa tertawa anak kecil itu? Hah? Tertawa apa nangis Bapak Ibu? Tertawa ya, padahal dilemparkan. Kenapa dia dilemparkan kok tertawa Bapak Ibu? Karena dia yakin dulu tidak akan dibiarkan jatuh. Nah itu yang mesti ada dalam diri kita. Dan contoh lain betapa Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan menyia-nyiakan hambanya Bapak Ibu. Dalam surat Al-Kahfi yang tiap Jumat panjenengan semua baca ya, ayat 82. Tentang kisah Nabi Musa dengan Nabi Khidir yang ketiga itu kan. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil Madinah wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma sholiha. Wa ammal jidar, adapun apa jidar itu? Dinding yang mau ambruk, yang kamu wahai Musa saya ajak membetulkannya. Fakana li ghulamaini yatimaini fil Madinah, itu milik 2 anak yatim di kota. Wa kana tahtahu kanzul lahuma, di bawah dinding itu ada harta simpanan buat mereka. Kalau dibiarkan roboh, otomatis kelihatan itu yang namanya barang simpanan, otomatis diambil orang kan begitu. Subhanallah, Allah Subhanahu wa ta'ala mengirim, bukan orang sembarangan Bapak Ibu, mengirim Nabi Musa, Nabi Ulul Azmi, juga Nabi Khidir, Masya Allah, hanya untuk membetulkan dinding yang roboh itu biar tidak roboh, biar harta simpanannya tetap terjaga. Alasannya apa? Wa kana abuhuma sholiha. Karena bapak mereka berdua ini dahulu adalah orang soleh. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan saya dan panjenengan semua Bapak Ibu orang yang betul-betul soleh di mata Allah ta'ala. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga kita. Jadi zaman sekarang itu kan orang itu kan rata-rata mengasuransikan. Apapun diasuransikan. Mobilnya, rumahnya, bahkan mungkin dirinya ya kan. Tapi seorang muslim tidak usah. Cukup dia soleh, Allah menjaga. Ihfadillah yahfadka, ihfadillah tajidhu tujahak. Jagalah Allah, niscaya Allah menjagamu. Jagalah Allah, niscaya Allah ada di hadapan kamu. Idza sa'alta fas'alillah, dan seterusnya. Jika kamu minta, mintalah kepada Allah. Jadi poin pertama Bapak Ibu, orang mukmin itu yakin bahwa Allah tidak akan menyia-nyiakan dirinya. Dan mudah-mudahan sifat yakin ini ada pada kita semua gitu loh. Ya, dan ini juga perlu perjuangan ya, karena yakin itu tidak semudah membalik telapak tangan Bapak Ibu. Ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada saya dan panjenengan semua rasa yakin Bapak Ibu. Poin kedua, hakikat iman itu hendaknya kita senantiasa menghadirkan makna bahwa Allah Ta'ala itu sangat dekat Bapak Ibu. Karena saking dekatnya kita merasa diawasi Allah sehingga kita takut. Baik dalam kondisi sendiri maupun di hadapan banyak orang.
Ya, cuma dekatnya Allah Ta'ala jangan disamakan dengan dekatnya mikrofon dengan mulut saya ya. Karena yang namanya sifat itu beda Bapak Ibu. Walam yakullahu kufuwan ahad. Allah tidak serupa dengan siapapun. Jadi dekat di sini meskipun dekat, itu dekat yang sesuai dengan keagungan Allah Ta'ala. Jangan disamakan dengan dekatnya makhluk dengan makhluk. Ya, jadi kita senantiasa menghadirkan makna bahwa Allah itu maha dekat. Allah itu senantiasa mengawasi kita dimanapun dan kapanpun. Tiada sesuatu pun yang tersembunyi atas Allah. Nah, dengan begitu kita nanti senantiasa takut Bapak Ibu. Kita kembali kepada sejarah juga. Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an. Umar bin Khattab ini kan terkenal khalifah yang tidak pernah diem kan Bapak Ibu. Jadi dia itu setiap malam pasti keliling. Ya. Dan kisahnya saya kira Bapak Ibu sudah pada tahu. Ya, pada satu malam Umar itu kan mendapati janda lagi merebus apa Bapak Ibu? Bakpo telo ya. Lagi merebus apa? Batu kan, dengan anak yatim yang pada menangis kelaparan. Itu ceritanya jelas sekali. Kemudian kapan waktu lagi Umar bin Khattab itu mendengar seorang wanita yang melantunkan nasyid ya, nyanyian. Yang intinya itu dia kangen kepada suami. Dan suaminya sudah lama dalam jihad gitu kan. Akhirnya Umar bertanya kepada Hafsah, putrinya, istri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wanita itu waktu itu padahal tahan ditinggal suami berapa bulan? Berapa bulan Bapak Ibu? Dikatakan 4 bulan atau 6 bulan begitu. Sehingga Umar pun memberikan instruksi siapapun prajurit yang lebih dari 4 atau 6 bulan nang mulya begitu. Nah ini belum cerita itu. Cerita yang berkaitan dengan materi kita yang menghadirkan makna bahwa Allah Ta'ala sangat dekat Bapak Ibu. Itu pernah Umar itu mendengar ibu-ibu menyuruh putrinya mencampur opor dengan santan ya. Halo? Dalam susu dengan madu. Iya, jadi ada emak-emak gitu ibu-ibu menyuruh putrinya mencampur susu dengan air biar tambah banyak kan. Kata putrinya, "Bu, kan tidak boleh sama khalifah. Barusan ada pengumumannya itu begitu." Kata ibunya, "Ya Allah nak, Umar lo gak akan keringi kan begitu ya. Wong Umar lo ndak ada, padahal Umar tuh dengar di luar Bapak Ibu." Ya. Putrinya bilang apa? "Bu, kalau Umar tidak ngerti, Robnya Umar itu ngerti." Langsung Umar pulang. Siapa sih mau nikah gitu kan? Akhirnya wanita ini dinikahi Asim Bapak Ibu, putranya Umar. Kemudian wanita ini punya putri, putrinya punya anak yang namanya Umar bin Abdul Aziz. Jadi seorang mukmin itu begitu Pak. Kadang alim di depan banyak orang, khusyuk gitu kan. Tapi pas sendirian nyolong, nah ini bahaya. Makanya seorang mukmin itu harus senantiasa menghadirkan makna ini Bapak Ibu bahwa Allah Subhanahu wa taala sangat dekat sehingga dia takut saking dekatnya itu baik dalam kondisi sendiri maupun terang-terangan. Poin ketiga Bapak Ibu, hendaknya orang beriman itu mengimani qadha dan qadar ya. Jadi makna iman kepada takdir itu kita ridho. Kepada takdir Allah Subhanahu wa taala kita ridho. Dan kita senang gitu loh. Makanya kalau ada orang dia tidak ridho dengan takdir. Seperti wanita yang niyaha misalnya ya. Meratap. Itu kan Allah marah. Sampai kata Nabi SAW beliau mengatakan. An-naihatu idza lam tajub qabla mautiha tuqamu alaiha sirbalun. Alaiha sirbalun min qatiran wa dir'un min jarab atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Wanita yang niyaha, yang meratap menangisi suaminya ketika mati itu,
Kalau tidak tobat sebelum mati, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, akan dibangkitkan pada hari kiamat. Dan dia tuh pakai sirbalun min qatiran, baju panjang seperti ini, tetapi dari tir aspal panas itu, wadir'un min jarab, dirak itu baju besi yang melekat, tetapi dari penyakit kusta. Naudzubillah. Jadi yang namanya wa antu'mina bil qadari khairihi wa syarrih, Anda beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk, itu artinya ridho kepada takdir. Contohnya apa? Ummu Salamah. Ummu Salamah, Bapak Ibu, ditinggal mati suaminya bernama siapa? Abu Salamah. Ya dia yakin bahwa ini takdir Allah Subhanahu wa taala gitu. Dan dia mendengar bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapapun yang tertimpa musibah kemudian mengucapkan alhamdulillahilladzi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Pasti ya, kalau siapapun terkena musibah kemudian mengucapkan itu, pasti diganti Allah Ta'ala dengan yang lebih baik. Ummu Salamah bertanya-tanya, siapa yang lebih baik daripada Abu Salamah? Abu Salamah termasuk as-sabiqun al-awwalun, orang-orang yang masuk Islam pertama kali. Kemudian hijrah 2 kali juga, hijrah ke Habasyah, hijrah ke kota Madiun. Kota mana? Kota Madinah. Tapi dia mendoakan itu ya, dia tetap terus berdoa itu Ummu Salamah, tapi bertanya dalam hatinya, siapa yang lebih baik dari Abu Salamah? Rupanya apa Bapak Ibu? Dia dilamar oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala, takdir itu kan perbuatan Allah ya. Jadi kita itu harus memahami, meyakini juga bahwa apapun yang diperbuat Allah Ta'ala itu pasti itu yang paling baik. Meskipun rasanya buruk misalnya, iya kan? Halo, iya apa enggak? Iya, contohnya apa? Misalkan Allah Ta'ala menciptakan iblis, iya kan? Iblis itu ada gunanya enggak? Enggak ada, sumber keburukan gitu. Tapi kenapa sama Allah Ta'ala diciptakan? Karena kalau tidak ada iblis, Bapak Ibu, apa gunanya ada surga dan neraka, ya kan? Kalau tidak ada iblis ya buat apa ada malaikat? Semua orang pasti jadi soleh kan begitu. Sama seperti ketika Allah mengatakan innallaha la yastahyi ay yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Ya kan? Allah tidak malu membuat perumpamaan seperti nyamuk, bahkan yang lebih kecil dari nyamuk, Bapak Ibu. Semua sepakat ya bahwa nyamuk itu kan tidak ada gunanya kan, lebih baik tidak ada ya apa enggak? Tapi subhanallah justru dengan ada nyamuk itu jauh lebih baik Bapak Ibu, ya apa enggak? Coba tidak ada nyamuk, tutup semua pabrik vape, King Kong, 3 roda, baygon ya, itu gara-gara nyamuk itu banyak orang dapat rezeki loh, ya apa enggak? Hah? Iya. Ada satu cerita Bapak Ibu, tapi nanti tambah lama. Mana takmirnya? Mana Mas Husain? Dilanjutkan apa diteruskan Mas Husain? Enggak ada orangnya. Ya wes kalau gitu tak tambah cerita dikit Bapak Ibu yang berkaitan dengan ridha kepada qadha, dan apapun yang diperbuat Allah Ta'ala meskipun tidak enak itu pasti baik. Saya pernah baca ada kisah antara raja dengan wazir ya. Di daerah Hirah di Irak kalau nggak salah, di mana ada raja, di situ ada wazir, dan wazir ini terkenal sebagai orang yang soleh. Pada suatu ketika raja itu terkena musibah Bapak Ibu, apakah jempolnya itu pokoknya harus dipotong lah, diamputasi begitu. Nah ketika mendengar berita itu wazir bilang khairan insyaallah. Khairan insyaallah, yang artinya pasti baik insyaallah begitu. Cuma raja nggak terima Bapak Ibu. Ini mungkin ini jempolan hilang, rasanya cenat-cenut kok khairan apa nih mungkin begitu. Nggak terima, akhirnya wazirnya dimasukkan dalam penjara.
Ketika dimasukkan dalam penjara, wazirnya juga bilang khairon insyaallah. Ya. Tidak lama kemudian raja keluar berburu bersama pasukannya. Subhanallah, rupanya raja itu tersesat, Bapak Ibu, berpisah dari para pengawalnya. Dia tersesat sendirian di hutan, kemudian ditangkap orang-orang penyembah berhala yang kebetulan lagi mencari sesajen untuk berhalanya gitu. Nah, raja ini mau dijadikan sesajen, jadikan korban lah untuk berhalanya. Sebelum dijadikan korban diteliti mulai rambut sampai kepala. Loh, tiba-tiba gono jempolane gitu. Ndak boleh. Yang dikorbankan buat berhala harus yang sempurna, ndak boleh ada cacatnya gitu. Akhirnya raja pun dilepaskan, Bapak Ibu. Dilepaskan, langsung balik dia ke kerajaannya. Pertama kali yang ditemui itu wazir, Pak. Ya. Langsung dirangkul itu wazir, ya Allah Zir, bener omongan pian gitu kan. Kalau ndak khair mungkin aku ndak balik selamanya katanya. Cuma saya bertanya-tanya dalam hati ini. Saya mendapat laporan ketika sampean dimasukkan penjara kok sampean bilang khairon insyaallah. Khair apanya wong penjara lembab, dingin, ndak ada teman, ndak ada siapa, pengap ya kan? Kok bisa khairon? Apa jawaban wazir Bapak Ibu? Ya jelas khair. Kalau tidak di penjara saya pasti ikut sampean. Sementara saya yang normal gitu Bapak Ibu. Subhanallah. Jadi mari kita semua menjadi orang-orang yang senantiasa ridho kepada takdir Bapak Ibu. Apapun yang terjadi yakinlah bahwa itulah yang paling baik. Memang pas saat kejadian kita tidak tahu. Ya, tetapi nanti lama-lama baru kita tahu. Kalau enggak di dunia pasti di akhirat. Ini saja Bapak Ibu, semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.